Di sinilah tempat pemukiman warga yang rumah-rumahnya sudah diratakan oleh perusahaan. Kemudian masyarakat pada waktu itu langsung diusir secara mentah-mentah oleh perusahaan, harus meninggalkan tempat ini. Dan sekarang mengungsi ke Desa Bumi Makmur, Desa Induk Cawang Gumilir. Inilah yang masih ada sisa bangunan musola dari masyarakat. Kasus penggusuran Cawang ini kan tahun 2015 sampai 2016 itu terjadi 2 kali. Yang pertama 2015 itu penggusuran wilayah kelola masyarakat dulu. Yang tahun 2016 itu dua-duanya pemukiman bersama juga dengan wilayah kelola masyarakat. PT MAP belum pernah melakukan tapal batas. Dari tahun 96 seharusnya yang dalam izin itu berbunyi mereka melakukan tapal batas 3 tahun setelah izin itu diberikan. Jadi mereka itu harus mengidentifikasi mana wilayah masyarakat, mana pemukiman, misalnya mana kebun-kebun masyarakat. Tapi itu tidak pernah dilakukan oleh PT MAP. Dusun Cawang ini diklaim sebagai wilayah konservasi mereka. Tapi ya konservasi yang kami lihat ini seperti ini, ditanamin oleh eukaliptus. Padahal pernah ada kesepakatan perusahaan MAP itu tidak boleh melakukan aktivitas di wilayah konflik. Walhi membantu masyarakat untuk mengusulkan ini menjadi proyek perhutanan sosial. Dalam pembuatan dokumen perhutanan sosial, kami dibantu beberapa macam pihak seperti pemerintah desa, masyarakat, dan juga kelompok perempuan. Nah, kelompok perempuan ini dipimpin langsung oleh Ibu Suwarmi. Ibu Suwarmi itu membantu kami mengumpulkan data, membuat kelompok tani hutan, dan juga beliau menjembatani Walhi untuk berkomunikasi dengan masyarakat Dusun Cawang. Pada tahun 2018, bulan Juni, dokumen usulan itu diterima oleh Kementerian KLHK. Tapi sampai detik ini, SK Perhutanan Sosial itu belum diterima oleh masyarakat Dusun Cawang Gumilir. Waktu kami hidup di Cawang, kehidupan kami kan bisa dikatakan sudah sejahtera lah. Kami beras tidak beli, ayam kami tidak beli, sayuran kami ibaratnya bisa tanam di situ. Nah, tetapi setelah penggusuran itu kami sama sekali tidak mempunyai hasil. Bahkan kami menanam singkong, menanam padi, menanam jagung itu digusur oleh pihak MHP. Bisa dibayangkan kami kan sama sekali nggak punya apa-apa, nol besar. Kalau di sini kan otomatis pekerjaan cuma satu nyadap. Saya bantu suami saya, itu 1 minggu penghasilan ibaratnya 300.000. Kalau dulunya saya nggak beli beras, sekarang saya beli beras. Untuk memenuhi kebutuhan itu kan ibu yang paling kepanikan. Dampaknya itu kan ke ibu. Saya terus tergerak. Gimana caranya supaya proses penyelesaian Cawang ini supaya secepatnya. Karena begini, keadaan kami ini kan sudah darurat, sudah sangat mendesak. Tetapi dari pihak pemerintah itu kok agak lamban. Seolah-olah kami itu memang nggak ada. Jadi pasca penggusuran, saya bersama masyarakat berusaha menyampaikan kepada pemerintah, dalam hal itu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, didampingi kawan kita dari Walhi, terus dari KPA juga, di situ bagaimana untuk mencari solusi yang terbaik untuk warga Cawang. Coba untuk mengusulkan beberapa program yang sudah dibuat oleh pemerintah, yaitu antara TORA dan perhutanan sosial. Kalau masalah yang kami hadapi itu mungkin tanggapan dari pemerintah lah, karena dari tahun 2015 sampai sekarang 2018 itu waktu yang tidak sebentar, 3 tahun. Tinggal sekarang niat daripada mereka yang mempunyai kewenangan, yang mempunyai kebijakan untuk merealisasikan
daripada permohonan masyarakat Cawang ini tadi. Kaitan dengan program perhutanan sosial di Sumatera Selatan yang sedang ditunggu SK-nya itu lebih kurang 27.000 hektar. Nah, kalau kita kembalikan ke konflik, jujur memang ada konflik ya. Konflik antara masyarakat dengan pengusaha, antara masyarakat dengan pemerintah, juga ada juga konflik antara masyarakat dengan masyarakat. Nah, kami untuk mendukung percepatan mencari solusi itu akan membentuk SK Gubernur tentang Tim Penanganan Konflik Teritorial dan Hutan Adat Provinsi Sumatera Selatan. Sudah 2 kali FGD minggu ini, FGD terakhir, dan rencana kita akan naikkan menjadi SK Gubernur. Kalau di Sumatera Selatan saat ini persoalan yang masih terjadi itu adalah persoalan konflik agraria dan persoalan tanah itu yang kemudian sangat berdampak kepada perempuan. Kenapa perempuan? Karena ketika mereka tidak memiliki tanah, artinya mereka hilanglah sumber kehidupan mereka. Nah, ketika terjadi konflik, perempuan penerima dampak. Kenapa perempuan? Karena saat terjadi konflik, laki-laki mereka akan berjuang, memperjuangkan hak atas tanahnya. Satu. Kemudian di saat laki-lakinya pergi, maka perempuanlah yang mengalami beban ganda. Beban gandanya apa? Satu, mereka harus mencari nafkah buat keluarganya. Kemudian kedua, mereka harus menjaga anak-anaknya. Ketiga, mereka itu juga mengalami intimidasi. Nah, kenapa kemudian penting? Melihat persoalan-persoalan yang dialami oleh perempuan dari tadi bagaimana dampak yang dialami itu tadi, SP penting melakukan penyadaran dan penguatan perempuan untuk mendorong bagaimana kemudian perempuan itu juga bisa terlibat di dalam rapat-rapat pengambilan keputusan. Bagaimana kemudian perempuan itu bisa menjadi pemimpin juga di baik diri sendiri maupun juga di wilayah tersebut. Kita biasanya melakukan pertama pengorganisasian. Bagaimana kita melibatkan perempuan, memberi peningkatan kapasitas untuk mereka juga paham sebetulnya isu apa sih yang terjadi di wilayahnya. Kedua itu dengan advokasi, bagaimana kita mendorong perempuan juga untuk melakukan advokasi bersama. Dan yang ketiga itulah kampanye, bagaimana kita juga butuh meminta dukungan dari beberapa jaringan, baik itu yang ada di wilayah maupun di secara nasional. Kegiatan pengorganisasian perempuan yang telah kami lakukan adalah berdiskusi dan melakukan peningkatan kapasitas kepada perempuan-perempuan lokal. Dan yang paling penting adalah kita menciptakan ruang aman bagi perempuan untuk mereka bisa membicarakan persoalan-persoalan mereka. Kami melibatkan kelompok perempuan karena kami melihat bahwa perempuan seringkali dilupakan di dalam pengorganisasian yang dilakukan oleh organisasi-organisasi masyarakat. Padahal keterlibatan perempuan akan memberikan pengaruh yang sangat signifikan terhadap penyelesaian kasus-kasus isu maskulin seperti ini. LBH selama ini dalam konteks memberikan bantuan hukum di wilayah konflik untuk kelompok perempuan adalah mengadakan yang namanya pendidikan paralegal, di mana kelompok-kelompok perempuan ini diberikan pengetahuan hukum yang cukup dan beberapa pengetahuan tambahan lainnya dalam konteks melakukan advokasi secara mandiri, sehingga mereka memiliki pengetahuan dan mampu membela kepentingan hukumnya baik pada saat mereka menghadapi konflik atau di masa yang akan datang.